Tetapi secara jujurnya, dia mengatakan bahawa dalam beberapa perkara, negara-negara tersebut sebenarnya masih boleh belajar daripada negara seperti Malaysia. Ya, kenyataan Mak Saleh ini benar-benar membuat ramai umat Islam terdiam. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari kawan-kawan semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Arsi Widianti Putri. Oke, hari ini ada pembahasan yang menarik banget yang ingin aku kongsikan kepada kawan-kawan semua dari channel Cawan Hijau Channel. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memilih untuk berhijrah dan bagaimana seseorang memilih untuk memutuskan suatu keputusan yang sangat besar untuk kehidupan dia, yang pada akhirnya dia memilih untuk ini keputusan yang saya ambil dan saya yakin negara ini bisa menjadikan kehidupan saya lebih baik, yaitu pindah atau hijrah ke negara Malaysia. Dia adalah Mat Saleh dari Australia yang menjual semua barang-barang yang dia miliki untuk tinggal di Malaysia. Jadi sespesial apa Malaysia di mata Mat Saleh ini? Nanti kita akan temukan jawabannya di video kali ini. Coba kita urai sebentar ya guys tentang kenapa harus negara Malaysia. Oke, kita coba bandingkan beberapa negara, dua negara deh. Memang mayoritas Muslim dan agama Islamnya juga cukup kental gitu kan. Yang pertama kita coba bahas tentang berkaitan dengan Arab Saudi. Arab Saudi punya dua kota suci, kaya minyak dan jantung Islam, tapi justru hanya berada di peringkat kedua dengan skor 100.9, jauh berada di bawah Malaysia dengan skor 165.1. Kenapa? Arab Saudi terlalu bergantung pada minyak, bukan membangun ekosistem ekonomi Islam yang beragam dan berkelanjutan. Yang kedua, dalam Islamic City Index yang menilai keadilan HAM dan tata kelola, Arab Saudi dikenal sebagai pusat agama Islam yang berada di posisi 100. Bayangin, negara yang dikenal sebagai pusat agama Islam tapi dia berada di posisi 100. Selanjutnya, kekayaan minyak tidak otomatis berarti penerapan nilai Islam dalam sistem pemerintahan dan keadilan sosial. Oke, itu Arab Saudi. Terus kenapa bukan Indonesia? Oke, kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki muslim terbanyak di dunia, sekitar 240 sekian juta orang. Meski mempunyai suatu branding sebagai negara populasi muslim terbesar di dunia, peringkat Indonesia jauh berada di Malaysia guys. Dalam hal ekonomi Islam, Malaysia menempat 2 bank di 10 bank syariah terbesar dunia. MyBank Islam itu peringkat 4, CMB Islam itu peringkat 10. Indonesia hanya punya satu, Bank Syariah Indonesia atau kita kenal dengan BSI. Bank yang aku pakai, BSI. Jumlah penduduk muslim yang besar tidak otomatis berarti sistem Islamnya lebih maju. Sebelum kita lihat videonya, kita ulas dulu ya faktor-faktor yang membuat Malaysia itu unggul. Pertama adalah strategi yang cerdas dan inklusif. Kebijakan sistem ekonomi syariah di Malaysia meminimalkan penggunaan istilah perbankan syariah yang terlalu terkesan Arab. Ini membuat ekonomi Islam di Malaysia terasa modern, profesional, dan bisa diterima di semua kalangan, bukan hanya yang muslim. Yang kedua, dukungan penuh pemerintah sejak awal. Malaysia mulai perbankan Islam sejak 1983 dengan Bank Islam Malaysia Berhad, lalu membuka Islamic Window, membolehkan bank konvensional menawarkan produk syariah. Malaysia menjadi negara pertama yang menerapkan dual banking system, di mana bank syariah dan konvensional hidup berdampingan dalam suatu sistem keuangan nasional. Keberagaman justru menjadi kekuatan. Malaysia dengan jumlah penduduk sekitar 60% dan sisanya ada Kristen, Buddha, Hindu, secara etnis terbagi 3 kaum besar lah ya, mampu membangun satu bangsa yang hidup berdampingan secara damai. Keberagaman agama dan etnis di Malaysia justru menjadi kekuatan negara, bukan sumber konflik. Bahkan banyak non-muslim yang mendukung ekosistem keuangan syariah di Malaysia, dan sebagian besar merupakan pengusaha yang berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Yang keempat adalah posisi geografis yang strategis. Malaysia dan Indonesia yang dekat dengan Singapura dan China mendapatkan keuntungan dari interaksi langsung dengan negara tetangga yang lebih maju, membantu negara mayoritas muslim non-Arab ikut maju. Malaysia memanfaatkan ini lebih maksimal dibanding negara-negara yang aku sebutkan tadi ya guys. Yang kelima adalah sumber daya manusia dan teknologi syariah. Keberhasilan Malaysia juga tidak terlepas dari panduan dalam menjalankan
menjalankan ekonomi Islam secara digital yang diberikan oleh pemerintahan Malaysia melalui MDAC, paduan yang diperuntukkan bagi perusahaan rintisan, pemodal ventura dan para pemain dalam ekosistem tersebut disebut dengan Mi'yar. Malaysia berhasil karena melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh negara lain dan Malaysia memanfaatkan kesempatan itu gitu loh. Bukan sekedar mengandalkan populasi muslim yang besar atau kekayaan minyak. Langsung aja kita mulai videonya ya. Mat Salleh tinggalkan Australia demi Malaysia. Pengakuan Mat Salleh ini buat ramai terdiam. Mat Salleh sanggup jual segalanya demi pindah ke Malaysia. Alasannya buat semua muslim terdiam. Masya Allah. Bagi kita orang Malaysia, mungkin pernah terfikir betapa indahnya kalau dapat tinggal di negara barat macam Amerika, England atau Australia. Negara maju dengan gaji yang tinggi, memang mudah untuk kita bayangkan kehidupan yang kononnya lebih selesa di sana. Tapi betul ke kehidupan di sana seindah yang kita bayangkan? Rupanya tidak semestinya begitu, terutamanya bagi seorang Mat Salleh yang berasal dari Australia ini. Dia sebenarnya seorang mu'alaf dan pernah membuat satu keputusan yang boleh dianggap agak gila oleh ramai orang. Dia sanggup meninggalkan segala-galanya di Australia semata-mata untuk berpindah ke Malaysia. Lebih mengejutkan lagi, alasan dia berpindah ke Malaysia bukan kerana harta atau kekayaan, tetapi kerana satu perkara yang membuat ramai umat Islam terdiam seketika. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. So a lot of my friends and people that I know ask me, "Oh brother, why did you choose to live in Malaysia? Why did you leave Australia and live in Malaysia?" And quite simply, countries like Australia, the UK, America, all of these kind of countries that think they're top notch and ahead of other people in the world can learn a lot from countries like Malaysia, and I'll tell you why. I was just out for dinner at this hotel here, and we asked if there was somewhere that we can go pray, and look what they showed me. Prayer room and ablution area. You walk in here, guys, and check this out. Tell me you'll find anywhere like this Oh, tempat ruang sholat in ya. Australia. Right? Male surau. Female surau. Jadi tempat sholatnya ya guys disediakan dan dibedakan antara perempuan dengan laki-laki gitu. Jadi tidak berada di ruang yang sama karena kebanyakan juga itu kan musola kadang laki-laki perempuan bercampur cuman beda safnya gitu kan. Laki-laki depan, perempuan belakang. Tapi di tempat ini itu dipisahkan. Yang laki-laki sebelah sana, yang perempuan sebelah sini gitu. Jadi itu yang buat dia kayak teruja dan fix ini adalah negara impian saya gitu. Friends and family ask me, why did I choose a country like Malaysia to live in? As a Muslim, what other place can you ask for, really? These kind of things you would never find in Australia. And the reality is that Australia and the UK and many other places, they can learn a lot of countries like this who truly understand what it's like to embrace multiculturalism. Betul. Yeah? Well done, Malaysia. Thumbs up from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mat Salleh tersebut menceritakan bahawa dia sering menerima soalan daripada rakan-rakan dan ahli keluarganya. Soalan yang sama selalu ditanya berulang kali. Kenapa engkau pilih tinggal di Malaysia? Kenapa engkau tinggalkan Australia? Soalan itu sebenarnya agak biasa untuk didengar. Australia memang terkenal sebagai negara maju dengan ekonomi yang kuat, infrastruktur yang bagus dan taraf hidup yang tinggi. Malah ramai orang dari seluruh dunia bercita-cita untuk tinggal di sana. Namun bagi Mat Salleh ini, kehidupan bukan sekadar tentang kemajuan ekonomi atau kemudahan moden semata-mata. Ada sesuatu yang jauh lebih penting bagi dirinya, iaitu peluang untuk menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim dengan lebih mudah dan selesa. Menurutnya, banyak negara barat seperti Australia, England dan Amerika sering dianggap sebagai negara paling maju di dunia. Ramai orang menjadikan negara-negara ini sebagai contoh dalam pelbagai aspek kehidupan. Tetapi secara jujurnya, dia mengatakan bahawa dalam beberapa perkara, negara-negara tersebut sebenarnya masih boleh belajar daripada negara seperti Malaysia.
Ya, kenyataan Mak Saleh ini benar-benar membuat ramai umat Islam terdiam. Selama ini kita sering menilai sesebuah negara berdasarkan berapa tinggi gajinya, sebesar mana ekonominya atau sehebat mana infrastrukturnya. Kita anggap itulah ukuran utama kebahagiaan. Namun bagi Mak Saleh ini, semua perkara itu rupanya bukan yang paling penting dalam hidup. Dia kemudian menjelaskan sesuatu yang nampak sangat sederhana tetapi cukup menyentuh hati. Katanya, di Malaysia, menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim terasa jauh lebih mudah. Perkara-perkara yang mungkin nampak kecil bagi masyarakat tempatan sebenarnya sangat bermakna dan berharga bagi dirinya. Ya, betul-betul. Mungkin rakyat Malaysia tidak bisa melihat itu, tapi orang lain yang merasakan gitu kan. Ketika datang ke Malaysia, banyak perubahan positif yang didapatkan. Itu memang benar-benar nyatanya seperti itu gitu. Makanya kadang aku suka heran, Els jangan melebih-lebihkan. Melebih-lebihkan gimana, guys? Coba komen. Karena itu yang didapat, itu yang dialami gitu. Itu yang dirasakan. Hal-hal yang positif yang alhamdulillah selama ini yang aku dapatkan gitu. Pokoknya di sosial media itu banyak banget guys. Orang muslim itu berhijrah ke Malaysia gitu. Bahkan ada yang memilih langsung tinggal di Malaysia gitu. Awalnya cuma pengen traveling, tapi udah 10 hari di Malaysia, 1 minggu di Malaysia, merasakan kenyamanan yang tidak bisa dia dapatkan ketika hidup sebagai seorang muslim di negaranya. Dan akhirnya dia pindah ke Malaysia gitu. Dari video ini kenapa banyak muslim yang akhirnya memilih untuk berhijrah ke Malaysia? Ada beberapa faktor. Pertama, bagian barat, mungkin gak seluruh barat itu terkenal dengan Islamofobia gitu kan. Salah satu alasan yang pernah aku lihat juga adalah soal ini guys, pendirian Malaysia yang selalu berada di garda terdepan untuk membela Palestina. Itu yang menyebabkan juga banyak orang-orang Muslim di luar negara akhirnya pindah ke Malaysia. Kalau dikaitkan dengan video ini soal ibadah, soal menemukan tempat untuk beribadah, di Malaysia itu tidak perlu berjuang untuk menjadi Muslim. Maksudnya kayak gini guys, kebebasan dalam memilih agama. Di Malaysia itu ketika ada yang non-Muslim misalnya main-main ke Malaysia itu tidak ada yang memaksa untuk ayo kamu masuk Islam, ayo masuk Islam gitu. Nggak ada, tapi ada hal yang terjadi secara alami. Apa ya, aku pernah mereaction waktu itu. Dia non-muslim, dia waktu itu sedang traveling ke Malaysia dan tiba-tiba ada seorang perempuan Malaysia ini mengajak dia untuk visit di masjid Malaysia. Dan siapa sangka dia ketika melihat masjid yang ada di Malaysia itu menangis. Nah, terus apakah perempuan Malaysia ini memaksa dia untuk masuk Islam? Tidak, dia hanya menjelaskan tentang Islam itu apa, seperti apa Islam itu, dan sebagainya gitu. Hari berganti hari, mungkin ada suatu gejolak yang dia rasakan ketika dia udah datang ke sebuah masjid tersebut. Dan akhirnya dia memilih untuk menjadi mu'alaf tanpa paksaan sama sekali. Nah, itu yang aku maksud tadi, kebebasan beragama. Kalau mau masuk Islam, itu terbuka lebar untuk siapapun. Karena kita sebagai umat muslim tidak bisa memaksa seseorang untuk masuk ke agama kita gitu kan. Itu harus datang dari hatinya supaya ketika menjalani kehidupannya dia tidak berat gitu, tidak ada beban yang berada di pundaknya gitu loh. Nah, di video ini tadi juga musola atau surau yang bagian perempuan dan surau yang bagian laki-laki. Yang sering aku lihat itu hanya akan ada satu surau, yaitu bagian depan laki-laki, saf yang belakang adalah perempuan. Di video ini kita bisa melihat hal yang berbeda gitu ya. Perempuan berbeda ruangannya, laki-laki berbeda ruangannya. Kita bisa lebih fokus untuk ibadah gitu loh guys. Pilihan terbaik di antara negara Islam, bukan pilihan kedua. Malaysia telah lama menjadi destinasi pilihan utama bagi Muslim Barat. Infrastruktur modern, tahap kemahiran bahasa Inggris yang tinggi, dan ekosistem halal yang telah tersusun. Malaysia adalah negara Muslim yang mesra, bukan monopolitik. Makanan halal adalah standar dan masjid tersebar luas, mengumandangkan azan yang indah di seluruh bandar. Intinya, Malaysia menawarkan sesuatu yang tidak ada di mana-mana di dunia, menjadikan Muslim sepenuhnya, hidup modern sepenuhnya, dan kuasa hidup yang berpatutan juga. Dalam sebuah negara yang bangga berdiri di atas nilai-nilai Islam tanpa paksaan. Bagi ramai Muslim luar negara, itu bukan sekedar pilihan, itu adalah tempat yang mereka impikan sepanjang hidupnya. Pasti dari sini teman-teman akan lebih bersyukur lagi. Kalau tak bersyukur, tak tahu laku. Oke lah, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Share video ini banyak-banyak, semoga bisa menjadi amal jariah juga untuk yang share video-video reaction aku. Amin. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.